Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Irwan Siagian MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah fonologi. Perkenalkan, nama saya Liana Safitri dengan NPM 202021500237, kelas X2B, Universitas Indraprasta PGRI, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya ingin menjelaskan materi tentang proses bunyi konsonan, mengenai pengertian bunyi konsonan dan daerah artikulasi. Sebelum saya menjelaskan tentang materi tersebut, saya ingin sedikit menjelaskan tentang klasifikasi konsonan. Menurut Abdul Khair tahun 2014 halaman 116, bunyi-bunyi konsonan biasanya dibedakan berdasarkan 3 patokan atau kriteria, yaitu posisi pita suara, tempat artikulasi, dan cara artikulasi. Dengan ketiga kriteria itu juga, orang memberi nama akan konsonan itu. Pengertian bunyi konsonan. Menurut Abdul Khair tahun 2012 halaman 116, konsonan merupakan bunyi bahasa yang arus udaranya mengalami rintangan dan kualitasnya ditentukan oleh 3 faktor, yakni keadaan pita suara dengan merapat atau merenggang, bersuara atau tak bersuara, penyentuhan atau pendekatan berbagai alat ucap atau artikulator seperti bibir, gigi, gusi, lidah, langit-langit. Cara ucap tersebut bersentuhan atau berdekatan. Artikulator adalah alat ucap yang bersentuhan atau yang didekatkan untuk membentuk bunyi bahasa. Menurut Abdul Khair tahun 2019 halaman 48, konsonan adalah bunyi bahasa yang diproduksi dengan cara setelah arus ujar keluar dari glotis, lalu mendapat hambatan pada alat-alat ucap tertentu di dalam rongga mulut atau rongga hidung. Menurut Mukhlis tahun 2008 halaman 48, bunyi konsonan merupakan bunyi-bunyi yang melibatkan penyempitan atau penutupan pada daerah artikulasi. Menurut Abdul Khair tahun 2019 halaman 48-49, bunyi konsonan dapat diklasifikasikan berdasarkan yang pertama tempat artikulasi, yang kedua cara artikulasi, yang ketiga bergetar tidaknya pita suara, dan yang keempat struktur. Yang pertama, berdasarkan tempat artikulasinya. Menurut Abdul Khair tahun 2014 halaman 117, yang pertama ada konsonan bilabial, yaitu konsonan yang terjadi pada kedua belah bibir, yakni bibir bawah yang merapat pada bibir atas. Yang termasuk konsonan bilabial adalah B, P, dan M. Contoh, makan, bajak, papan. Selanjutnya, yang kedua ada konsonan labiodental, yaitu konsonan yang terjadi pada gigi bawah dan bibir atas. Gigi bawah merapat pada bibir atas. Yang termasuk konsonan labiodental adalah bunyi F dan V. Contoh, fana dan vas bunga. Yang ketiga ada konsonan laminoalveolar, yaitu konsonan yang terjadi pada daun lidah dan gusi. Yang termasuk konsonan laminoalveolar adalah bunyi T dan D. Contoh, tolong dan datang.
Yang keempat ada dorsovelar, yakni konsonan yang terjadi pada pangkal lidah dan velum atau langit-langit lunak. Yang termasuk bunyi konsonan dorsovelar adalah K dan G. Contoh, kalung dan gelang. Berdasarkan cara artikulasinya, menurut Abdul Khair tahun 2014 halaman 118 terbagi menjadi 7. Yang pertama ada konsonan hambatan. Konsonan hambatan atau konsonan hambat atau biasa disebut juga sebagai letupan, plosif atau stop. Di sini artikulator menutup sepenuhnya aliran udara yang masuk sehingga udara terhambat di belakang tepat di penutupan itu. Kemudian penutupan itu dibuka secara tiba-tiba sehingga menyebabkan terjadinya letupan. Yang termasuk ke dalam konsonan letupan ini contohnya huruf P, B, T, D, K, dan G. Yang kedua ada konsonan geseran atau frikatif. Artikulator aktif mendekati artikulator pasif, membentuk celah sempit sehingga udara yang lewat mendapat gangguan di celah tersebut. Contoh yang termasuk ke dalam konsonan geseran atau frikatif adalah F, S, dan Z. Yang ketiga ada konsonan paduan atau frikatif. Di sini juga artikulator aktif menghambat sepenuhnya aliran udara, lalu membentuk celah dengan artikulator pasif. Nah, cara ini merupakan gabungan antara hambatan dan frikatif. Contoh yang termasuk ke dalam konsonan paduan atau frikatif adalah bunyi C dan J. Selanjutnya ada konsonan sengawan atau nasal. Di sini artikulator menghambat sepenuhnya aliran udara yang masuk melalui mulut, tetapi membiarkannya keluar melalui rongga hidung dengan bebas. Contoh konsonan nasal adalah bunyi M dan N. Selanjutnya ada konsonan getaran atau trill. Di sini artikulator aktif melakukan kontak yang beruntun dengan artikulator pasif, sehingga terjadinya getaran pada bunyi secara berulang-ulang. Contoh huruf konsonannya adalah huruf R. Lalu yang terakhir ada konsonan hampiran atau aproksiman. Di sini artikulator aktif dan pasif membentuk suatu ruang yang mendekati posisi terbuka seperti dalam pembentukan vokal, tapi tidak cukup untuk menghasilkan sebuah konsonan geseran. Nah, contoh hurufnya yaitu W dan Y. Yang ketiga, berdasarkan bergetar tidaknya pita suara. Menurut Abdul Khair tahun 2014 halaman 119, bunyi dalam pembentukan suatu kata konsonan dikatakan berhasil apabila jika pita suara dalam proses pembunyian itu turut bergetar atau tidak. Bila pita suara itu turut ikut bergetar, maka disebut bunyi bersuara. Namun, jika pita suara tidak turut bergetar, maka bunyi itu disebut bunyi tidak bersuara. A. Bunyi bersuara. Bunyi bersuara terjadi apabila glotis atau celah pita suara hanya terbuka sedikit, sehingga terjadi getaran pada pita suara itu. Yang termasuk bunyi bersuara adalah bunyi B, D, G, dan C. Contoh kata bada, dagu, gali, dan cuci. Selanjutnya, B. Bunyi tidak bersuara.
Bunyi tidak bersuara terjadi apabila glotis atau celah pita suara terbuka agak lebar, sehingga tidak ada getaran pada pita suara tersebut. Yang termasuk bunyi tidak bersuara adalah bunyi S, K, P, dan T. Contoh kata, saku, kayu, palu, dan tamu. Yang keempat, ada struktur. Menurut Abdul Khair, tahun 2019 halaman 49, struktur adalah hubungan posisi antara artikulator aktif dan artikulator pasif. Contoh, dalam memproduksi bunyi huruf W, artikulator aktif dan artikulator pasif hubungannya renggang dan melebar. Kesimpulan, konsonan adalah bunyi bahasa yang diproduksi dengan cara setelah arus ujar keluar dari glotis, lalu mendapat hambatan pada alat-alat ucap tertentu di dalam rongga mulut atau rongga hidung. Pada pembentukan bunyi konsonan, dibedakan berdasarkan posisi pita suara, daerah artikulasi, cara artikulasi, dan struktur. Adapun menurut posisi pita suara terbagi lagi menjadi dua, yaitu bunyi bersuara dan bunyi tidak bersuara. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak terdapat kekurangan dalam penulisan ataupun pengucapan. Semoga apa yang telah sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.